Nasdem gulingkan Jokowi. Anies berhasil kuasai hati rakyat. Politisi. Anies tak mempan dicegal. Apakah presiden kita sudah berbuat adil terhadap penduduknya, terhadap masyarakatnya? Apakah sekarang keberpihakannya itu membuat dia tidak adil? Apakah dengan cawe-cawenya itu, dengan berpihak, dinyatakan secara terbuka itu membuat tidak adil? Apakah KPK sudah adil dalam memperlakukan rakyat yang terkena atau yang tidak terkena, ya, kemudian ada upaya-upaya politisasi dan segala macam. Nah, jadi politisasi hukum dan seterusnya. MK kita, Mahkamah Agung kita, apakah sudah adil? Ini pertanyaan. Dalam konteks kekuasaan, kita tahu siapa yang dikehendaki rakyat, dan rakyat itu cermin dari kehendak Tuhan, kira-kira begitu. Maka meskipun Anies misalnya diganggu, mau dicoba, dijegal, mau dicoba bagaimana supaya koalisi perubahan tidak ikut karena mungkin salah satu partai mundur atau diundurkan atau apa begitu, ya itu tidak akan mempan. Tidak akan mempan karena itu sudah wilayah Tuhan. Data Kontinum. Nasdem jadi partai politik terpopuler. Dilansir dari metrotvnews.com. Partai Nasdem dan PDIP menjadi partai politik yang paling banyak menjadi pembicaraan netizen. Partai Nasdem paling populer dengan perbincangan positif 77%, karena mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sementara, PDIP terpopuler kedua dengan perbincangan positif 72% karena mengusung Ganjar Pranowo. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto menjadi kandidat calon presiden yang paling banyak dibicarakan netizen. Setidaknya menurut kajian data selama Mei yang dirilis lembaga konsultasi di bawah Indef Kontinum, erat kaitannya dengan partai politik pengusungnya. Dari 10 partai politik terpopuler, teratas adalah Partai Nasdem dengan 140.900 pembicaraan. Runner-up PDIP dengan 109.900 pembicaraan. Lalu ada PKS, PKB, dan kelima Partai Gerindra dengan jumlah pembicaraan kurang dari sepertiganya Nasdem. Di bawahnya ada Golkar, Demokrat, PPP, Partai Buruh dan terakhir Partai Perindo. Apresiasi yang didapat dari netizen untuk kelima partai terpopuler diantaranya. 1. Nasdem. Tindakan Nasdem yang tak gentar mengusung Anies telah menyelamatkan demokrasi. 2. PDIP. Selain dukung Ganjar sebagai capres, PDIP mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas. 3. PKS. PKS konsisten membela rakyat. Tindakannya mengusung Anies telah menyelamatkan demokrasi. 4. PKB. Ada yang mendukung Anies, ada yang mendukung Prabowo. 5. Partai Gerindra. Mendukung Prabowo sebagai capres. Citra Prabowo telah dibangun sangat baik oleh tim Kontinum Big Data mencatat Nasdem menjadi partai paling populer diperbincangkan di media sosial Twitter. Hal ini didukung oleh langkah Nasdem yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden capres di pemilihan umum pemilu 2024. Yang paling populer ini. Yang pertama adalah Nasdem dengan 140.884 perbincangan.
Kata data analis Continuum Maisi Sagita dalam diskusi Continuum Analisis Big Data, popularitas partai politik dalam perbincangan publik di media sosial, yang digelar daring, Minggu, tanggal 25 Juni tahun 2023. Urutan berikutnya yakni PDIP dengan 109.872 perbincangan, Partai Keadilan Sejahtera PKS 39.542 perbincangan, Partai Kebangkitan Bangsa PKB 38.081 perbincangan, dan Partai Gerindra 35.350 perbincangan. Sementara itu, partai politik parpol lain memiliki angka perbincangan di bawah 35.000 yakni Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan PPP, Partai Buruh, dan Perindo. Maisi mengatakan tren 5 parpol yang sering diperbincangkan tertinggi di Twitter itu karena sudah menyatakan sikap terhadap figur bakal capres. Misalnya, Nasdem dan PKS mendukung Anies. Kemudian, PDIP mengusung Ganjar Pranowo dan Gerindra mendukung pencapresan Prabowo Subianto. Sedangkan, PKB dinilai terpecah. Ada yang mendukung Prabowo dan ada yang mendukung Anies. Maisi mengatakan parpol yang mendapat popularitas perbincangan di Twitter belum tentu diimbangi dengan perbincangan positif. Karena, ada pula yang dibincangkan secara negatif. Nasdem mendapat 77% proporsi perbincangan positif dari total 140.884 perbincangan. Sementara itu, PDIP dari total 109.872 perbincangan mendapat 72% perbincangan positif. Kalau melihat popularitas partai-partai lain masih jauh di bawah dua partai ini yaitu Nasdem dan PDIP, ucap Maisi. Penelitian ini menggunakan metodologi mengamati bot buzzer free di Twitter pada 1-31 Mei tahun 2023. Bot buzzer free digunakan untuk memastikan data yang digunakan adalah berasal dari akun-akun masyarakat dan bukan robot atau buzzer. Sehingga, informasi yang didapatkan mewakili aspirasi masyarakat. Pengamatan tersebut dianalisis mulai dari eksposur perbincangan, sentimen perbincangan, dan topik perbincangan. Total 485.743 pembicaraan yang dianalisis dari 139.942 akun Twitter.